Hai teman, yuk merapat ke kafe aku. Tunggu bentar. Kok tampangmu suntuk begitu sih? Kenapa? Ada apa? Aku lagi merasa bersalah nih Pratsna. Oh, kenapa memangnya? Aku dibilang gak taat. Soalnya aku gak dateng kumpul-kumpul rohani tengah minggu ini. Oh gitu. Ya udah, yuk masuk ke kafe aku. Kita ngobrol-ngobrol ya soal ini. Nih, aku kasih kamu gratis deh tiramisu spesial bikinanku. Oke? Biar kamu happy lagi. Ya, memang teman. Kadang aku juga bingung. Tempat berkumpul katanya buat menyembah Tuhan, bahas tentang Tuhan. Tapi kok buat Pratsna kayak lagi dengerin motivational treatment ya? Ya, bagus juga sih. Aku jadi semangat loh. Tapi kalau sampai rumah semangatku hilang lagi. Tahu nggak kenapa? Karena hanya menyentuh level emosi kita aja, tapi tanpa fondasi kesadaran batin, refleksi, dan pemaknaan. Jadi semangatnya cepat menguap deh. Lalu pernah nggak sih rasanya kayak lagi jalanin MLM aja? Makin banyak jiwa yang kamu bawa ke tempat rohani itu untuk berkumpul dan menyembah, kita makin dianggap sukses dan naik kelas kerohaniannya. Jadi kadang aku merasa kayak lagi cari downline loh. Kok rasanya kayak aku lagi jualan ya? Maaf ya, jangan marah ya. Ini kan cuman POV Pratsna aja, bukan kebenaran kok, cuman asumsi. Maafin ya. Tetapi memang itu yang aku rasain ya, say. Aku cuman coba jujur aja. Gini nih POV aku. Mengenal Tuhan itu jangan dipaksa. Jangan juga karena kamu gak enak diajakin terus. Kamu gak lagi daftar MLM kan? Nah, datanglah ke sana karena kamu merindukannya. Lalu, kalau udah datang ke sana, bertumbuhlah jiwa dan batinmu. Tapi gak usah ikut jualan ya. Jualan MLM rohani menurut Pratsna gak perlu. Biarin aja kalau orang mau ke tempat yang lain cari Tuhannya. Tempat lain juga sama bagusnya kok. Mau dari aliran mana aja, asal gak sesat ya. Mau ke keyakinan lain juga gak masalah menurut Pratsna. Karena pada akhirnya esensinya sama. Sama-sama kembali ke sang sumber. Jadi ngapain bertengkar? Sekali lagi, maaf ya kalau aku dianggap salah. Ini cuma POV aku aja kok. Menurutku, cari Tuhan tuh ke dalam diri dulu. Nah, tempat berkumpul rohani tuh tempat tumbuh bersama, saling tukar pembelajaran masing-masing. Kalau Tuhan ya ada di hatimu. Lalu pernah gak sih ikut tempat rohani ini? Banyak banget deh syaratnya supaya dibilang rohani dan taat. Misalnya nih, ada aja ajakan untuk memberi. Uang gajimu yang pertama setiap awal tahun full. Lalu
Setiap bulan juga ada. Lalu dan lalu deh. Yang katanya semuanya buat Tuhan. Katanya Tuhan yang suruh. Rasaku kok Tuhan gak butuh ya uang kita. Dia hanya butuh hati kita. Emang gak boleh Pratsna kasih uang buat tempat rohani? Boleh dong, masa enggak? Tapi bukan karena dipaksa dan terpaksa. Bukan juga karena ditakut-takuti loh ya. Misalnya nih katanya, kalau kamu gak ngasih, malaikat Tuhan bakal kirim api buat kamu dari langit. Please deh, kamu kasih tuh karena kamu mencintai Tuhan dan rumahnya, mencintai sesama. Karena dalam rezekimu ada rezeki sesamamu juga. Dan untuk membangun komunitas supaya bertumbuh. Tapi bukan karena kamu ditakut-takutin ya. Kalau gak ngasih dibilang gak taat, gak tahu kebenaran, gak cinta Tuhan. Dan yang paling ekstrim, yang tadi tuh malaikat Tuhan kirim api. Ingat, kebenaran itu gak perlu dibela. Dia akan bersinar dengan sendirinya. Tuhan juga gak perlu dibela. Siapa sih kita sampai belain Tuhan? Adanya kita ini nih yang butuh pembelaannya. Karena kita nih cuman debu yang mampir ke bumi, yang notabene bumi ini miliknya Tuhan. Jadi maksud Pratsna, yuk kita menyembah Tuhan dengan berkesadaran, bukan dengan ketakutan. Kalau ketakutan yang jadi penggeraknya, kita gak akan ketemu Tuhan. Karena ketakutan itu kebodohan batin teman, yang bikin tembok pengkondisian yang memisahkanmu dengan Tuhan. Menurut Pratsna, sekali lagi nih, menurutku ya, terserah kalian kalau ada POV lain, merdeka aja. Lakukan semuanya dengan berkesadaran, bukan karena emotional trigger sesaat. Jadi, jiwa kita tumbuh, batin kita lapang, menjadi luas. Kalau hati kita menjadi tempat yang lapang dan luas, maka Tuhan akan mengisinya dengan insight yang baru buat kita, yang akan membawa kita pada kesadaran. Jadi jangan jadi hoarder rohani ya. Yang gak perlu dan gak bermanfaat kita simpan, yang esensi kita buang. Ya gitulah menurut Pratsna. Gimana? Udah enakan perasaanmu? Ya udah, kita pulang yuk. Sampai ketemu Kamis depan ya. Kita ngobrol santai lagi di cafe digitalku ini ya. Oke teman, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan bunyikan notifnya. Jayo!